Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 30 Juni 2024. Teman-teman, seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi di perdagangan tanggal ini ya, tanggal 30 itu merupakan perdagangan akhir. Kebetulan juga hari Minggu, besok kita akan dapat closing time frame monthly. Sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat memberikan outlook kepada kita di market kripto, apalagi melihat market sekarang belakangan lagi lesu ya, dan seperti apa kira-kira di bulan Juli ke depan, apakah bakalan positif atau negatif. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Tanggal 1 Juli, hari Senin, itu akan ada beberapa rilis data terkait dengan Euro Manufacturing PMI. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada Construction Spending, Manufacturing Employment, kemudian Manufacturing PMI and Prices dari Amerika Serikat. Beberapa data itu merupakan sebuah outlook apakah perekonomian di Amerika Serikat lagi ekspansi, khususnya di bidang manufacturing, perpabrikan gitu. Kemudian ya institusi yang bergerak di bidang barang dan juga jasa. Teman-teman, kita akan lihat seperti apa, apakah ekspansi atau justru malah defensif dalam posisi kondisi saat ini ya, karena memang penuh dengan ketidakpastian ekonomi. Kemudian di hari Selasa kita akan dapat data terkait dengan inflasi CPI and core CPI untuk Uni Eropa. Kemudian ada Fed Chairman Jerome Powell akan speech juga di tanggal 2 Juli nanti. Jadi waspada sama volatilitas. Lalu di hari Rabu kita akan dapat beberapa data dari beberapa member FOMC. Kemudian juga ada data initial jobless claim, manufacturing PMI, kemudian crude oil inventory. Beberapa data penting yang akan kita dapatin. Lalu ada di hari Kamis, ini ada FOMC meeting ya. Amerika Serikat akan masuk ke Independence Day, hari kemerdekaan. Kemudian ya itu sih, di hari Kamis waspada ada FOMC meeting. Lalu di hari Jumat akan ada data soal Fed balance sheet. Kemudian beberapa member FOMC juga akan speech kembali. Non-farm payroll, participant rate, kemudian private non-farm payroll, unemployment. Kemudian ada Fed Monetary Policy Report. Jadi beberapa data penting akan kita dapetin justru di hari Kamis dan juga Jumat. Waspada dengan volatilitas pada market. Itu dari kalender ekonomi, teman-teman. Saat ini adalah kesempatan terakhir ya bagi teman-teman yang mau ikutan Miniton pre-sale atau ICO ya. Jadi bakalan segera selesai. Ini adalah salah satu meme token yang running di jaringan Ton, teman-teman. Jadi Ton chain ya, Ton Telegram. Itu tinggal 13 jam lagi setelah video ini di syuting akan selesai untuk program ICO-nya. Dan kalau kita lihat dari token ini itu bakalan listing. Sorry, mana informasinya? Nah ini teman-teman, kalau kita lihat token ini akan melisting sekitar 360 miliar token untuk acara pre-sale ini ya, dan tentu saja supply yang dibagikan itu sekitar 36% dari total supply-nya, dan ada liquidity lock time sampai 1 tahun, teman-teman. Jadi event ini bakalan selesai di akhir bulan Juni ini, jadi hari ini bakalan selesai ya, dan untuk klaimnya itu sudah bisa diklaim per tanggal 1 Juli nanti. Jadi besok udah bisa diklaim. Itu kedepannya token ini akan listing dan tentunya kita akan lihat seperti apa pergerakan dari Miniton, teman-teman. Ingat, yang namanya ICO punya risiko yang tinggi. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk join, teman-teman bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Itu. Jadi so simple, teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana berita-berita yang ada pada market. Di perdagangan kemarin ada pergerakan dari US government
teman-teman, ada transfer yang dilakukan ya, sekitar 11 Bitcoin atau senilai 726.000 US dollar. Ya, ternyata transfer pada Bitcoin ini fee-nya nggak mahal ya. Jadi fee transaksinya itu cuma di 1,6 dolar saja. Jadi sangat-sangat murah lah, teman-teman. Namun perpindahan aset yang terjadi ini masih belum diketahui apakah memang tujuan untuk melakukan penjualan atau justru transfer yang dilakukan ini memang untuk sekedar merapikan mereka punya wallet, teman-teman. Kemudian dari US juga ada berita terkait dengan perpajakan. Jadi saat ini Departemen Amerika Serikat itu sedang mengeluarkan aturan pajak kripto yang terbaru untuk 2025 dan melakukan penundaan untuk aturan non-kustodian. Ini juga termasuk broker-broker kripto, platform DeFi, dan juga dompet-dompet yang tidak di-hosting. Ya, mereka sedang mempelajari kasus tersebut dan kedepannya tentunya akan memberikan update. Jadi perpajakan di dunia kripto saat ini itu masih berfokus pada exchange-exchange yang sudah terregulasi, kemudian juga institusi yang memang sudah mulai menawarkan produk-produk ETF yang mereka miliki ya, teman-teman. Jadi itu sudah mulai akan dikenakan pajak. Dan ya beberapa faktor lain seperti DeFi, NFT itu masih sedang dikaji. Dan sepertinya mereka masih bakalan mencari cara bagaimana bisa memajaki ya hal-hal tersebut, teman-teman. Menarik untuk kita lihat karena yang namanya pajak itu bisa mempengaruhi minat dari para investor. Lalu berita yang lain datang dari Coinbase Premium Index. Ini terkait dengan seperti apa sih jual beli yang terjadi di exchange Coinbase khususnya yang sudah premium. Kalau kita perhatikan dari data ini menunjukkan bahwa saat ini kondisi cenderung negatif ya, teman-teman. Tampaknya seller di Coinbase juga masih mendominasi dan ini disertai dengan penurunan harga terjadi pada Bitcoin sampai ke kisaran 60 ribuan. Jadi di posisi sekarang dominasinya masih dipegang oleh sellers dan ini cukup ekstrim sih kalau kita lihat dari pergerakan saat ini, di mana menunjukkan kondisi dari para seller masih sangat-sangat mendominasi. Gitu. Lalu berita yang lain datang dari Soso Value terkait dengan update terakhir ya, tanggal 28 Juni, apakah ada outflow atau inflow. Jadi di hari Jumat terakhir, BlackRock inflow sekitar 82 juta. Terus juga ada ARK Invest, juga ada inflow sekitar 34 juta. Sementara itu Fidelity dan Grayscale arus keluar terjadi ya 25 juta dan juga 27 juta. Menunjukkan memang saat ini kondisi dari buyers agak sedikit mendominasi meskipun sebenarnya volumenya masih cenderung kecil. Kemudian data yang lain terkait dengan update kasus dari Consensus Software Inc. Jadi ini adalah platform yang memang mendukung yang namanya hot wallet ya dari Ethereum, yaitu MetaMask. Kemarin kan sempat kena kasus, teman-teman. MetaMask kena kasus, dianggap itu punya dianggap sekuritas, teman-teman, oleh SEC. Dan sekarang kasusnya ini merembet lagi. Merembetnya kemana? Ke dua project dari Ethereum yang memang memfasilitasi MetaMask Swap, termasuk juga DeFi di dalamnya, yaitu ada Lido dan juga Rocket Pool. Kali ini mereka dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar oleh SEC. Jadi dua project ini yang kena kasus, teman-teman. Emang SEC ini sibuk banget, teman-teman, belakangan ya. SEC juga dikabarkan kembali mengembalikan proposal ETF dari beberapa manajer investasi. Jika kita lihat dari beritanya, itu dia kembali mengembalikan dan dikabarkan menagih kembali di tanggal 8 Juli nanti. Formulir tersebut akan dikembalikan dengan komentar ringan. Menurut sumber yang terpercaya ya, emiten telah diminta untuk menanggapi komentar tersebut dan mengajukan kembali pada tanggal 8 Juli. Apakah prediksi ETF Ethereum di-approve tanggal 2 dan juga tanggal 4 itu akan meleset ke tanggal 8? Nah, ini merupakan sebuah
hal yang perlu kita cermati lebih lanjut teman-teman. Jadi sepertinya ada potensial, padahal kemarin ada prediksi bahwa tanggal 4 Juli sepertinya bakalan di-approve. Semoga sih tanggalnya bisa lebih jelas ya teman-teman, lebih clear. Karena kalau kita berkaca pada PTC ETF di-approve itu juga tidak ada tanggal pastinya. Jadi ya ini adalah faktor yang bakalan kita harus nantikan seperti apa ya perkembangan dari Ethereum ETF. Terus ada berita terkait dengan spot Ethereum ETF yang bakalan di-delay oleh SEC dan ya tanggalnya sekarang makin tidak pasti ya. Eric Bakulnas itu bilang tanggal 2 kemarin, sekarang berubah lagi, kemungkinan tanggal 8. Ya macam-macam lah. Kita akan lihat seperti apa ke depannya teman-teman. Apakah tanggal 8 Juli kita bisa mendapatkan approval terkait dengan produk ETF dari Ethereum ini. Sangat-sangat dinantikan. Lalu ini ada sedikit data terkait dengan token unlock yang akan dilakukan. Ya, Ford akan unlock di di hari ini, teman-teman, 3 jam lagi. Kemudian ada Optimism, Ethena, Manta akan ada unlock besok, ya, sekitar 0,57%. Lalu di YDX unlock cukup besar, 3,12%. Sui akan ada unlock cukup besar juga, 2,6%. Lalu MAV unlocknya sampai 14%. Portal akan ada unlock sekitar 0,52. Zeta, ACA, kemudian IO. Ya, IO akan unlock sekitar 8, persen ya, 7,8%. Lalu ada Pendle unlock sedikit 0,02%. Ya, sisanya ada GAL, ada One Inch, XAI ini masih akan unlock di awal bulan Juli nanti. Gitu, token-token unlock mungkin akan memberikan impact terhadap altcoin teman-teman. Kemudian Sui saat ini sedang mengeksplorasi program language yang baru. Ya, saat ini Sui sedang melakukan developing habis-habisan untuk jaringan internal mereka. Ya, khususnya di jaringan blockchain yang dia miliki. Jadi Sui ini adalah project layer 1, teman-teman, yang memang cukup banyak juga peminatnya ya. Ketika awal perilisan mendapatkan banyak adopsi dari para institusi, kerjasamanya pun juga sudah sangat banyak, kompatibel dengan banyak platform. Jadi Sui terus berinovasi untuk mengembangkan mereka punya project ke depannya. Ini berita yang bagus juga untuk Sui. Kemudian ya ini terkait dengan hash grab ya dari Bitcoin yang mencapai titik terendah sepanjang masa. Banyak perusahaan pertambangan melambatkan investasi rig penambangan mereka dan beberapa di antaranya justru malah beralih ke koin POW yang lain untuk melakukan diversifikasi karena ketidakpastian pasar. Ya itu sih beberapa data yang ada pada market. Lalu bagaimanakah impactnya terhadap harga? Jadi Bitcoin overall bertahan di kisaran level 61.000. Sometimes dia turun ke 60.900-an. Dan overall pergerakan Bitcoin saat ini sangat-sangat lesu, teman-teman. Ini sesuatu yang kita tidak expect ya. Saya sendiri nggak expect kalau Bitcoin bakalan loyo sebelum dia naik. Jadi pergerakan Bitcoin ini dia sempat mantul di kisaran level 60.000. Ya, ekspektasinya adalah penguatan kembali dalam pergerakan yang cukup impulsif. Namun karena kondisi market yang masih sangat-sangat lemah, dorongan pada Bitcoin cenderung agak sulit untuk naik ya, teman-teman, dan ini bikin pergerakan harganya ketahan di kisaran level 61.000. Sementara volume perdagangan cenderung turun dan smart money belum terlalu terlihat, mengindikasikan memang posisi pada Bitcoin saat ini masih cenderung agak lesu. Nah, kalau kita lihat ya, kita kan bakalan dapat closing untuk time frame monthly, teman-teman. Closing time frame monthly kita kemungkinan bakalan negatif. Jika pergerakan Bitcoin ini gagal mempertahankan level 60.000. Nah, kalau kita perhatikan dari chartnya pergerakan Bitcoin, kalau dia gagal mempertahankan level 60.000, maka ya cenderung akan masih dalam tekanan jual. Dari posisi RSI di time frame 1 bulan,
pergerakan Bitcoin ini sudah menyentuh level jenuh beli, teman-teman. Disertai dengan volume smart money kalau kalian perhatikan ini memang jelas mengalami penurunan ya, dan disertai dengan pergerakan harga yang turun. Artinya Bitcoin masih berpotensi untuk koreksi lebih lanjut. Tuh. Sementara kalau kita perhatikan di time frame weekly-nya, pergerakan Bitcoin masih bergerak dalam proses koreksi juga ya. Divergence jelas tercipta di sini, ada bearish divergence, dan overall sih menunjukkan memang indikasi penurunan justru lebih dominan. Smart money-nya sudah turun, kemudian dari volume perdagangan juga cenderung turun. Saat ini Bitcoin masih berpotensi membuat double top ya, double top di sini. Kita harus mewaspadai jika Bitcoin sampai breakdown dari level 57.000 karena potensial untuk dia koreksi lebih dalam akan sangat-sangat terbuka. Kemudian di time frame daily ambigu banget. Pergerakan market bener-bener sangat-sangat sulit, dan sementara kita ada potensial untuk recover jangka pendek, teman-teman. Volume perdagangan sebenarnya masih menurun ya, dan ya closing time frame besok itu bakalan sangat-sangat menentukan. Ada closing monthly, weekly, daily. Oke, karena market juga cenderung lesu, ya kan, kita juga nggak bisa komen banyak, teman-teman. Ekspektasinya adalah penguatan, tapi ternyata market malah slowing down di posisi sekarang. BTC dominance kemarin agak sedikit meningkat. Beberapa altcoin masih dalam tren yang kuat, kayak Kaspa, agak naik kuat, Litecoin. Kemudian juga ada, ya Ondo agak lemah sih. Manta juga masih slowing, teman-teman, masih lemah. Telegram masih kuat ya, dan kalau kita melihat dari posisi saat-saat ini sih, banyakan altcoin aku perhatikan lagi berada dalam posisi support. Ekspektasinya adalah ada kenaikan jangka pendek yang bisa terjadi. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Ya, bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Akhir kata saya, Andre, makasih.